sehatnya hilang, kemudian kaya hartanya hilang, kemudian waktunya hilang, kemudian kehidupannya hilang. Maka kata ulama ini, itu baru terasa manfaat. Jadi jangan terlambat. Penyesalan itu benar-benar di akhir. Selama masih punya semuanya, alhamdulillah manfaatnya dengan sebaik-baik. Allah, silakan ada yang menanyakan di kalau gitu. Terima kasih kalau ada. Masalah. Ada mau bertanya dari Ahwat? Ahwat 1, Ahwat 1 dari Boleh. Dari Ahwat dari yang hijau ini. Dari mana sih? Sebutkan nama, alamat, nomor telepon Ustaz kali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ribi dari Cilacap. Ribi baru tahu aku. Artinya apa? Apa Ribi itu Rini Boni? Dari daerah apa? Dari Bogor, Cilacap. Cilacap. Oh my god, ada di Betal. Doi maaf ya, aku sudah bercanda. Kuliah kerja? Kuliah di mana? Di Gunadarma. Gunadarma. Jurusan? Psikolog. Oh, masya Allah. Anak pendidikan murni psikolognya. Psikolog. Belum nikah. Aku belum penjurusan. Belum penjurusan gitu ya. Oh iya. Insya Allah, terima kasih. Pertanyaan belum? Iya, lupa. Gimana? Salah nggak sih Ustaz kalau kita terlalu mengkhawatirkan masa depan? Insya Allah. Mau ya, maaf ya. Salah nggak kita terlalu mengkhawatirkan masa depan? Rasulullah Muhammad SAW itu ngajak kita doa yang luar biasa. Sama Ibnu Qayyim itu dibilang di Rejah sebenarnya. Ada 7 penyakit ini, ya 1, 2, 3, 8. Kapan-kapan kita bahas supaya aku diundang lagi. Detailnya ini cuma serentas saja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal addi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahril rijal. Jadi kita ini yang paling kemudian Nabi itu nggak suka kita tuh terlalu banyak sedih, ketakutannya, khawatirnya terhadap sesuatu apalagi yang berkaitan tentang masa depan. Justru Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu Allah Subhanahu wa taala ngajak kita justru berpikir visioner. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan jangan menjadi orang yang senantiasa kemudian lupa kepada Allah. Karena orang yang lupa sama Allah itu orang yang fasik. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Maka kita ini gak boleh sedih terhadap masa lalu yang sudah kita lewati, karena bisa tobat, kita bisa mengampuni dosa-dosa kita dari Allah. Dan kita diajak tidak terlalu khawatir atau takut tentang masa depan kita, karena semuanya sudah dijamin oleh. Lihat di Quran surat An-Nur, ketika kalau seseorang mau nikah, dia khawatir terkait masalah rizkinya. Allah memotivasi bahwa rizki itu sudah dijamin sama Allah SWT. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Justru kalau kita pengen merencanakan masa depan, itu ulama ngajak kita untuk memiliki apa? Memiliki cita-cita yang tinggi. Al-himmah al-aliyah, punya cita-cita yang tinggi. Bukan al-himmah al-dunuwah, cita-cita yang rendah. Enggak boleh. Kita harus punya cita-cita yang tinggi sehingga memunculkan pengharapan kita. Sehingga akhirnya kita berikhtiar dengan semaksimal yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan ikhtiarkan? Saya kedepannya mau ngapain ya, apa yang direncanakannya ya. Bikin planning itu bagus. Tapi kalau terlalu khawatir, overthinking dengan masa depan, jangan. Takut nikah karena takut diselingkuhin. Dan nggak usah. You become what you think. Kamu menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Jadi positive vibes.
Jangan terlalu negatif. Siapa bangsa? Kasih ya. Kasih Ustaz. Kasih buku ya. Next. Baik untuk imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rozak dari Kupak Tangerang. Lazar Rozak. itu bahasa Inggrisnya kadal. Rozak. Oh, lizard. Saya ingat dulu teman saya punya cerita tentang ini. Lagi dampingin wisatawan bule, ada kadal lewat. Terus bulenya nanya, "What's that?" Dia nggak tahu kadal itu bahasa Inggrisnya apa. Akhirnya teman aku bilang, "Don't worry, that's just a little crocodile." Bulenya lari. Ya maaf ya, ngeling dulu. Gimana? Ini kan kita lagi bahas masjid ya, Pak? Apa? Kita kan lagi bahas tentang masjid. Iya. Pemuda tentang masjid kan, pemuda yang taruh pada masjid ya, Pak? Iya. Nah, yang saya mau tanyakan, kita kan sebagai pemuda ini kan untuk hijrah untuk menjadi lebih baik, kita sama masjid, lalu sholat di masjid. Nah, untuk hijrah itu sendiri, kadang kita kalau kita sendiri kan nggak kok ya, harus butuh teman lah gitu. Butuh teman, apalagi teman di kerjaan, teman sekitaran gitu kan. Nah, kita ada suatu kasus data. Nah, kita lagi nongkrong di kafe gitu kan. Nah, aku tuh pengen ngajak teman-teman ke masjid kan. Nah, tapi karena baru belajar hijrah, ada teman-teman juga ngejek kan, apa yang wajib sini aja lah, apa yang wajib tuh kan, sebenarnya gitu kan, sampai segitunya gitu kan. Dan lama pun tetap saya ke masjid sama itu, tapi pas ada waktu juga, jadi saya tuh juga ya, kenapa aja kan itu, teman saya juga nggak ada respon gitu kan, dan saya juga turun gitu kan, karena memang dari teman atau support untuk jadi lebih baik gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan, gimana caranya biar kita bisa hijrah istiqomah, di mana teman-teman kita tuh tidak support kan, dan kita pengen ada doa kan, biar kita bisa sama teman kita tuh buat istilah bareng-bareng gitu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahasa Sunda ya, pepatah atau apa di Sunda itu ada. Sendok mah bakal pakai program jam garpu kalau Sunda. Gitu ya. Sendok mah bakal pakai program jam piring jam garpu. Jadi sendok itu bakal pakai truk itu what's the meaning of pakai truk itu? Saling bersentuhan, berbenturan. Sendok itu kalau berbenturan gak akan sama gelas sama yang itu sama garpu. Maksudnya yang paling seringnya di situ berbenturan. Artinya kita itu akan berbenturan dengan yang paling terdekat. Ujian seseorang ketika hijrah itu kadang teman, benar, saya juga sama. Ketika pertama kali hijrah ya teman dulu, diceng-cengin sama teman segala macam. Tapi yang pertama kali kenapa kemudian Imam An-Nawawi Allah kemudian ketika beliau membuat suatu kitabnya disebutkan yang di pertamanya itu tentang niat hijrah kita, niat berubah. Itu niat itu penting banget. Dalam beberapa kitab itu kadang niat itu ditempatkan di awal. Karena niat itu akan mengokohkan hijrahnya seseorang. Siapa yang kemudian meninggalkan sesuatu karena Allah, itu lebih baik daripada kemudian dia kehilangan Allah karena sesuatu. Malah ketika dia hijrah karena dia misalkan tadi, dia jadi melemah hijrahnya gara-gara omongan sama dia, ya memang dia bermasalah kemudian kekuatan hijrahnya karena dia justru bukan melakukan perubahan itu karena Allah dan Rasul. Satu gini, buang jauh-jauh persepsi bahwa ketika orang ngomongin buruk tentang kita ataupun bahkan dia memuji kita dalam kebaikan yang kita lakukan, itu kemudian kita merasa rendah atau merasa hebat. Dan setiap orang itu bebas untuk berkomentar tentang apapun yang kita lakukan. Selalu ada komentari. Makanya tugas kita itu cuma lakuin apa yang Allah suka dan tinggalkan apa yang Allah gak suka. Do what you love and always love what you do, itu keren. Tapi much more better itu ketika kita do what Allah loves and always love what Allah says. Udah mulainya kayak gitu.
Terus gimana kemudian tentang teman-teman kita, kalau kita pengen ngajak teman-teman kita Iqra Bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq, pelan-pelan dakwah teman-teman kita, pelan-pelan Pak Supir, wah sepeda Nabi Adam. Maka ngedakwahin teman kita itu ketika kemudian pengen kita ngajak ke masjid, itu saya selalu gagal ketika ngedakwahin teman saya komunal sistem. Ketika 1 lawan 4, 1 lawan banyak, udah pasti kita dibully. Sistemnya harus sistem Jenderal Sudirman, perang gerilya, malam-malam mengendap 1 lawan 1, 1 lawan 2, itu efektif. Karena laki-laki itu bakal banyak cerita ketika dia lagi sendirian, lagi duaan, deep talk banget, random banget obrolan kita tuh di atas jam 12 malam. Dari mulai Godzilla, Fir'aun, Dajjal, Batang Purba, kapal Nabi Nuh, tuyul yang masuk masjid, wah random banget obrolan. Ada titik di mana seseorang itu jenuh dengan kehidupannya dan dia begitu. Nah itu titik masuknya kita. Saya suka bilang, saya tuh bukan tipe pendakwah yang sebenarnya kalau di lapangan judgement atau ya yang melarang gitu. Enggak, saya lebih menghargai. Kadang dia udah ngajak sholat tuh saya bukan kayak yuk sholat yuk gitu, enggak. Meskipun mereka tuh teman saya tuh muslim, tapi saya cuma bilang izin ya sholat dulu ya. Gitu aja. Wih, ke masjid, ya dong ke masjid. Daripada dulu. Kalau teman gitu, karena udah saling begitu. Teman saya mau ada, saya ikut nongkrong misalnya ketika berada lagi pada malam dan nggak enak. Ciri seseorang nih, ini rahasia kita ya. Ciri seseorang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dia mudah dalam melaksanakan amal soleh yang lain. Yang kedua, dia benci melihat dan mendengar kemaksiatan yang dulu pernah dia lakukan. Benci. Jadi kalau misalnya antum seseorang yang meminum minuman keras, ketika antum bertobat kepada Allah, nyium minuman kerasnya, nyiumnya aja, itu udah benci banget, nggak suka. Nah, kiai saya itu ada bilang, kalau ada orang yang mabuk, masih judi, yang kita harus benci itu sikap dan sifat, tapi tidak boleh orang, karena orangnya masih punya kesempatan untuk berusaha. Nah, saya kira itu ada orang yang gitu. Selebihnya yang kalau dulu sabit kalau dia lagi urusan Allah bolak-balik hati manusia. Doa favorit saya itu tetap doa taubat itu yang Quran surat Al-Imran ayat 8 sama doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzlamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu keren. Ya Allah jangan hukum saya karena saya salah. Rabbana tiga ayat terakhir itu la ilaha illallah terus nah itu udah ada Bapak terakhir Satu lagi nih Pak ya. Iya, karena udah mau maghrib. Iya. Ahwan yang di belakang ada mau tanya? Yang di belakang Ahwan? Ahwan di belakang. Ada nggak Ahwan yang di belakang? Bukan. Ada di sana Pak. Itu yang pajaknya itu boleh. Sebutin nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva dari Serpong. Eva dari Serpong. Serpong. Oh deket dong. Oh apa sih? Anak kampung sini. Kuliah kerja. Iya, Teh. Ibu rumah tangga juga. Udah punya anak berapa tadi? Berapa? Ini bawa anak yang 2. Oh 2. Dibawa dua-duanya. Oh ini Sama suami di sini. enggak bertiga aja. Oh iya, masya Allah. Hebat. Suami ada di rumah. Suami gitu ya. Istirahat. Siap. Ustaz, aku mau nanya gini, aku kan ada adik ipar tinggal di rumah. Terus kan dia juga nggak kerja. Maksudnya kayak makan masih sama aku gitu. Caranya biar kos tuh gimana sih Ustaz? Cara apa musir? Ustaz biar
Adiknya suami. Adiknya suami kan? Cowok lagi. Tapi cowok. Iya, tapi dia nggak tinggal di rumah aku, jadi Oh. aku bikinin rumah di samping gitu. Mewah. Ngeri. Nah, rumah. Bukan rumah, benar-benar rumah, tapi kayak buat Oh, bukan beneran rumah. Terus Gimana maksudnya? dibikinin Iya, rumah? maksudnya kayak dibikinin kamar aja gitu buat Oh. Oh, terpisah sebangunan. ya satu Sehalaman. ya, satu rumah. Oh, iya. Oke. Usia berapa berarti adik iparnya? Ya pacaran suami kali ya, mungkin 38. Belum nikah. Udah, cuma dia ada depresi gitu, depresi jadi tinggal sama istrinya gitu lah. Jadi barat dia kan udah mau siapa-siapa kan, maksudnya ada kakaknya doang tuh suamiku. Sisanya udah nggak ada. Orang tuanya nggak ada. Orang tua mah ada, cuma maksudnya orang tua juga nggak bisa ngebiayain dia gitu, karena mertua aku nggak. Oh, akhirnya pokoknya kakak suami kakak yang nanggung segala macam. Iya gitu, jadi nggak dioper gitu, maksudnya ntar sama kakak pertama nanti ada kakak kedua. Tapi masih sehat akalnya gitu maksudnya. Atau memang hilang akal kesadaran. Enggak sih, dia cuma depresi, belum parah banget, cuma sedikit lagi. Tipis lah ya. Itu Tipis, hampir lah. Doain aja. Sama gitu deh. Kebaikan yang kita nggak boleh kebaikannya dari teteh. Kebaikannya harus diajaknya dari suami. Ini buat Rizal. Kebaikan dari suami, ya dari kakaknya kepada adiknya atau dari keluarga kepada dia. Al-insan ma'ul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan, maka dia harus akan kebaikan dan kasih sayang dari saudara-saudaranya. Ketika dia sudah lelah dan disakiti sama seseorang yang begitu dia sayang dan dia cintai dengan sepenuh hati. Dan balik lagi tadi, rasa sakit hati itu menjadi hebat karena jauh dari Allah. Rasa kecewa yang besar itu betul-betul dirasakan karena kita sebenarnya jauh dari Allah. Maka di Quran surat Yunus ayat 57 Allah menyebutkan fungsi Quran. Saya sedikit jelasin. Fungsi Quran di surat Yunus itu kan ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wasyifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya aku jadikan ini Quran ini sebagai mau'izah, memberi kabar gembira, peringatan, dan juga sebagai wasyifa'un lima fi sudur, sebagai sifat penyembuh, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Apa? Galau, stres, depresi, itu penyakit yang ada di dalam dada. Oke, alam nasroh laka sudur itu istilah lain dari hati. Ada juga istilah hati dalam bahasa yang lain adalah kol. Sifat sikapnya itu berulang-balik. Makanya orang yang stres, depresi, galau, bimbang itu memang harus diterapi dengan Quran. Baca Quran, diajak baca Quran, diajak belajar Quran. Dan juga untuk kemudian orang yang seperti itu diajak untuk senantiasa banyak mengingat Allah dengan zikir. Biar lebih tenang. Makanya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maka kalau hatinya kemudian merasa tidak tenang, resah, gelisah, gundah gulana, sedih yang tiada berwujudan, itu diajak untuk zikir. Afdol zikr la ilaha illallah. Ajak zikir. Jadi kita kalau banyak stres tadi, banyak istighfar, kita bingung nih. Di satu momen kita bingung lagi bawa kendaraan misalkan. Kita bingung mau berdoa apa. Kalau bingung, dan doa yang paling terbaik salah satunya banyakin istighfar. Fadilahnya lihat di Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13. Allah lancarin rezekinya, yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan, yang belum punya pasangan Allah pertemukan seseorang yang kemudian terbaik, yang usahanya nggak lancar Allah lancarin.
Salah satunya dari fadilah banyak istighfar. Dan ada doa juga, kalau kita pengen ikhlas benar-benar melakukan kebaikan itu, syaratnya ya, lupakan setiap kebaikan yang pernah kita lakukan dan lupakan setiap keburukan orang yang dilakukan kepada kita. Aku pernah cerita ini, yang dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupain. Dua hal yang harus kita ingat kebaikan orang sama kita dan ingat keburukan kita sama orang. Ini kunci hidup kita supaya tenang. Dan dua hal yang harus kita lupain kebaikan kita sama orang dan lupain keburukan orang sama kita. Kalau kita ngerasa berat ketika kemudian ada beban ekonomi di situ, ketika kemudian memenuhi kebutuhan dia juga, niatkan itu menjadi sedekahnya tadi kepada keluarga bersama suami. Karena sedekah yang paling terbaik salah satunya adalah kepada kaum kerabat, yaitu adik kakak. Maka silaturahim, sebagian ulama sepakat silaturahim itu membangun hubungan kebaikan dengan yang serohim. Sila, ikatan, rohim, tempatnya kasih dan sayang. Maka sila itu as-salah bisa menyatukan sesuatu yang kemudian terbelah atau terpisah, kemudian disatukan. Yang ada dalam ikatan rahim. Serahim nanti tadi ya, adik dan kakak itu justru ketika ngurus yang begitu yang akan melancarkan rezeki, memudahkan rezeki kita, bahkan menyehatkan kita. Wah, banyak padilahnya. Saya kira gitu ya. Gak usah dipikir, rezekinya dari Allah. Coba kalau kita mau hitung-hitungan setiap kebaikan sedekah yang kita lakuin. Teteh beliin makanan misalkan buat kakak teteh tadi, hitunglah sehari 15.000 kali 3. Karena sehari makan 3 kali, 15.000 kali 3 berapa? 45.000. Niatin sedekah kali Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Surat Al-Baqarah ayat 261. Nih, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habbatin. Habbatin itu biji. Makanya cinta itu namanya agak hampir sama, habbatin biji. Cinta itu ya seperti biji, harus dirawat, dijaga, disiram, sama ya, supaya tumbuh kembang berbuah gitu, kayak biji. Ini lihat, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kamasali habbat, seperti sebutir biji. Ambat sab'asana bila fi kulli sumbulatin. Maka sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi ada berapa? Sumbulatin mi'atu habbah. Jadi dari 7 masing-masing 100 berarti ada 7. Sekarang kita kali. Sedekahnya teteh tadi 45.000. Kalau kali surat Al-Baqarah ayat 261 jadi kali 700, 45.000 kali 700. Berarti teteh udah sedekah. Hitung-hitungannya ya, Allah itu sedekahnya 31.500.000. Mewah banget. Besti masukin kengkeleng tadi ke masjid 10.000 kali 700, sedekah berapa berarti? Halo, assalamualaikum. 10.000 dimasukin kali 700 jadi berapa? 7 juta. Report sekarang sama suami, Pak, alhamdulillah ikhlasin ya, mama udah sedekah 7 juta sekarang. Langsung suami, uang dari mana? Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipatkan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi bayangin, Masya Allah, bisa dikali 700, bahkan lebih dari setiap kebaikan yang kita lakukan, berkali-kali lipat balasannya. Street food apa?
Ngasih makan kucing di jalan, street food. Street feeding. Ngasih makan kucing di jalan. Makanya aku di Madinah loh makan kucing. Ngasih makan kucing. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan berkali-kali lipat. Bayangin sekarang, umroh bayar berapa sih? 38.500.000. Sama Ustaz Khalid Basalamah kemarin dihitung. Kita umroh 38.500.000 misalkan. Coba kali pahala yang di Mekah. Kali berapa? 100.000 kali lipat. Ngeri banget bos. 100.000 kali lipat. Berarti kalau kita misalkan sholat duha 2 rakaat berarti berapa? Kalau mau dikejar sama pahala yang ada di Indonesia, kecil dapatnya 38.500.000. Masya Allah. Ayo kita maka Allah Subhanahu Wa Taala dihitung sama Abdul dari stand up comedy. Abdul itu yang sarjana matematika ya? Abdul kan? Dia bikin ngitung matematikanya Allah, nikmat yang sudah Allah berikan kepada manusia. Dia hitung dari nikmatnya melihat, dihitung sama Abdul pakai rumus matematika. Ketemunya ayat apa? Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu, kamu gak akan pernah sanggup menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan sama kita. Kalau pengen sehat, banyakin manfaatin sehatnya kita dipakai ibadah. Insya Allah banyak kesehatan. Jangan pakai maksiat. Kalau handphone pengen awet, pakai dalam ketaatan. Setiap buka takut Bismillah dulu. Bismillah. Buka Instagram. Jangan lihat yang macam-macam. Pengen ganti handphone itu bukan dengan cara nabung, cari uang supaya beli bisa handphone baru. Itu mah normal biasa. Yang Allah ajak itu dengan kalimat wama ya takilah ya salah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah yang kita tahu. Semoga Allah SWT berkata. Itu saya kira ada yang mau tanya lagi. Kholas kayaknya. Masya Allah. Cukup tanya Pak. Cukup ya. Sudah mau masuk di waktu asar. Mungkin boleh ditutup dengan doa ya Pak. Saya kira itu dulu teman-teman yang saya cintai dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan merasa waktu juga memisahkan kita. Sekarang sudah waktu asar. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'mahu wa bimazihi ya rabbana karamu kama yashbahul jalali wa jalali wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadawwana wa syukrana wa ta'budana wa tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu
Terima kasih semuanya atas atensinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Mohon kita kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Hadi Boni atas materi pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dicatat, diposting, dan di-share ke teman-teman yang akan datang pada siang hari ini, biar jadi ilmunya bermanfaat. Oke? Dan ini acara ini diselenggarakan dan disponsori oleh Olive Farm, Aromatic Cologne Oil, Ekinda, dan Kita Kopinya. Masya Allah. Jangan lupa teman-teman, jamaah semuanya, jangan lupa untuk follow akun Instagram Tebar Turis Barokah, Turis Barakah, Masya Allah, biar update kajian-kajian kita selanjutnya bersama Papa pastinya. Dan sampai juga YouTube kita Karim Official, Sahabat.Karim, TikTok Karim Official, dan Karim FMMD. Masya Allah. Jadi teman-teman yang sudah punya wudhu atau yang punya wudhu, kita sholat asar dulu ya di sini bersama-sama. Saya Ridho Abu Gaza. Saya Syed Saputra. Dan kami izin pamit. Sampai ketemu di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk ibunya yang pertanyaan yang terakhir.